Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Balikpapan. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi yang berjudul Evaluasi Perencanaan Pembelajaran. Video ini kami ajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Indah Ika Rahmawati, MPD. Sebelum masuk ke pemaparan materi, kali ini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu, yang terdiri dari saya sendiri, Iin Raodah, dan kedua rekan saya yang bernama Ayu Lestari dan Sri Rahayu. Baiklah, langsung saja kami akan membahas 3 poin pembahasan terkait judul materi yang telah saya sebutkan di awal. Yang pertama, pengertian evaluasi perencanaan itu sendiri, kemudian kriteria evaluasi perencanaan pembelajaran, hingga praktik evaluasi perencanaan pembelajaran. Demi tersampaikannya poin-poin penting terkait materi yang akan kami bahas, penonton diharapkan untuk mendengarkan secara fokus. Baiklah, langsung saja simak baik-baik ya. Selamat mendengarkan. Evaluasi adalah suatu proses yang sengaja direncanakan untuk memperoleh informasi atau data. Berdasarkan data tersebut, kemudian dicoba membuat suatu keputusan. Agar tidak salah mengartikan, kali ini kami mengutip salah satu pendapat ahli mengenai evaluasi pembelajaran. Menurut Norman E. Grunlaun, evaluasi pembelajaran adalah suatu proses yang sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan sampai sejauh mana tujuan-tujuan pengajaran telah dicapai oleh siswa. Sehingga pengertian perencanaan evaluasi pembelajaran adalah rangkaian-rangkaian keputusan yang diambil untuk menentukan sejauh mana tujuan-tujuan pengajaran telah dicapai oleh siswa. Langkah pertama yang perlu dilakukan dalam kegiatan evaluasi adalah membuat perencanaan. Perencanaan ini penting karena akan mempengaruhi langkah-langkah selanjutnya, bahkan mempengaruhi keefektifan prosedur evaluasi secara menyeluruh. Salah satu ahli bernama William H. Newman dalam bukunya Administrative Active Techniques of Organization and Management mengemukakan bahwa perencanaan adalah menentukan apa yang akan dilakukan. Perencanaan mengandung rangkaian-rangkaian putusan yang luas dan penjelasan-penjelasan dari tujuan, penentuan kebijakan, penentuan program, penentuan metode-metode, prosedur tertentu, dan penentuan kegiatan yang berdasarkan jadwal sehari-hari. Dalam evaluasi pembelajaran, tentunya terdapat kriteria atau aspek yang dinilai dalam perencanaan pembelajaran tersebut, yakni yang pertama, kejelasan perumusan tujuan pembelajaran, yaitu tidak menimbulkan penafsiran ganda dan mengandung perilaku hasil belajar. Yang kedua, pemilihan materi pembelajaran sesuai dengan tujuan dan karakteristik siswa. Yang ketiga, pengorganisasian materi pembelajaran yang berisi keruntutan, sistematika materi, dan kesesuaian dengan alokasi waktu. Yang keempat, pemilihan sumber atau media pembelajaran, pastinya sesuai dengan tujuan, materi, dan karakteristik siswa. Yang kelima, kejelasan langkah-langkah pembelajaran yang meliputi langkah pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Yang keenam, perincian skenario atau langkah-langkah pembelajaran. Ya, setiap langkah tercermin strategi atau metode dan alokasi waktu. Yang ketujuh, kesesuaian teknik dengan tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir, kelengkapan instrumen evaluasi yang berupa soal, kunci jawaban, dan pedoman penskoran. Berdasarkan kriteria evaluasi tersebut, selanjutnya dapat dibuat instrumen evaluasi. Instrumen evaluasi pembelajaran sendiri meliputi komponen-komponen pembelajaran, termasuk indikator pembelajaran yang meliputi materi pembelajaran, sumber pembelajaran, termasuk media dan alat bantu ya. Kemudian metode pembelajaran, termasuk pendekatan, strategi, teknik, atau kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir, evaluasi pembelajaran. Dalam perencanaan evaluasi, tentu beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, menentukan tujuan evaluasi. Dalam perencanaan evaluasi,
ada beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti tujuan, kisi-kisi, menulis soal, uji coba dan analisis soal, revisi, dan merakit soal. Yang kedua, menyusun kisi-kisi. Jika kalian memiliki kisi-kisi yang baik, maka kalian akan memperoleh perangkat soal yang relatif sama, sekalipun penulis soalnya berbeda. Dalam konteks penilaian hasil belajar, kisi-kisi disusun berdasarkan silabus setiap mata pelajaran. Yang ketiga, menulis soal. Penulisan soal adalah penjabaran indikator menjadi pertanyaan-pertanyaan yang karakteristiknya sesuai dengan pedoman kisi-kisi. Setiap pertanyaan harus jelas dan terfokus serta menggunakan bahasa yang efektif, baik bentuk pertanyaan maupun bentuk jawabannya. Kualitas butir soal akan menentukan kualitas tes secara keseluruhan. Yang keempat, uji coba dan analisis soal. Jika semua soal sudah disusun dengan baik, maka perlu diuji cobakan terlebih dahulu di lapangan. Tujuannya untuk melihat soal-soal mana yang perlu diubah, diperbaiki, dan dibuang sama sekali, serta soal-soal mana yang baik digunakan untuk selanjutnya. Yang kelima, revisi dan merakit soal. Setelah uji coba dan analisis, kemudian direvisi sesuai dengan proporsi tingkat kesukaran soal dan daya pembeda. Dengan demikian, ada soal yang masih bisa diperbaiki dari segi bahasa, dan ada juga yang harus direvisi secara total, baik yang menyangkut pokok soal maupun alternatif jawaban. Bahkan, ada soal yang harus disisihkan. Pelaksanaan evaluasi, yang artinya bagaimana cara melaksanakan suatu evaluasi sesuai dengan perencanaan evaluasi, baik menggunakan tes maupun non-tes. Dalam pelaksanaan tes maupun non-tes akan berbeda satu dengan yang lain. Dalam praktek, pelaksanaan tes hasil belajar dapat diselenggarakan secara tertulis, lisan, maupun perbuatan. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa klik like dan share sebanyak-banyaknya ke teman kamu. Kolom komentar terbuka untuk kalian yang ingin bertanya terkait materi. Sekali lagi, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.